Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Adik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yenis Daningsi. Saya mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi Jember. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Untuk sama Adik, kita pertemuan ya Dek. Nah, tujuan saya kemari yaitu untuk melakukan penyuluhan terkait penyakit stroke sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya ya Ibu. Baik, untuk waktunya itu tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu dan Adik bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, mungkin langsung saja ya. Sebelumnya, apakah Ibu tahu mungkin dan Adik mengenai penyakit stroke yang Bapak derita? Yang dari suami saya sendiri itu tidak bisa bergerak ataupun kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan ataupun makan dan menunggu sendiri. Ini saya berikan untuk posternya, mungkin bisa dilihat ya Ibu apa saja materinya. Baik, saya bantu jelaskan lebih rinci lagi ya Ibu supaya Ibu lebih memahami dalam merawat Bapak. Untuk pengertiannya bisa dibaca Ibu, di sana itu tertera kalau stroke ini merupakan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau bisa jadi karena pecahnya pembuluh darah seperti itu. Nah, karena tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, apakah Adik dan Ibu sudah paham terkait pengertian dari stroke? Sudah. Nah, baik, untuk penyebabnya itu, nah stroke ini dibagi menjadi dua Ibu, yaitu ada stroke iskemik dan hemoragik. Untuk penyebab dari stroke iskemik itu bisa dilihat di poster, yaitu stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang, begitu Ibu. Nah, untuk stroke hemoragik ini juga terjadi karena pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah seperti itu. Nah, untuk pencegahannya ini ada beberapa pencegahan yang bisa Ibu pelajari ya. Nah, yang pertama itu kita bisa mencegah stroke itu dengan cara cari tahu faktor risikonya. Di situ kan sudah dijelaskan ya di posternya itu faktor risiko itu ada dua Ibu, yaitu faktor yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Seperti faktor yang bisa dikontrol yaitu dengan mengecek hipertensi dan mengontrol gaya hidup seperti mencegah dengan obesitasnya itu dicegah Ibu, seperti juga kolesterolnya juga dan penyakit jantungnya dicek secara berkala. Kemudian dan untuk faktor yang tidak bisa dikontrol itu yaitu seperti usianya, terus jenis kelaminnya, kemudian faktor genetiknya, biasanya penyakit turunan mungkin dari keluarga Bapak gitu, dan yang terakhir itu ada ras atau suku seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu cara pencegahannya itu dengan rutin periksa tekanan darah seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Yang ketiga itu ada gaya hidup sesuai anjuran dokter, mungkin bisa konsultasi, periksa ke layanan kesehatan. Dan untuk yang terakhir itu ada cara dukungan dan memulai gaya hidup sehat seperti berolahraga, tingkatkan konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, dan juga hindari asap rokok dan cek kesehatan secara rutin. Nah, untuk terapinya mungkin bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nanti untuk saya akan ajarkan untuk pertemuan selanjutnya itu terapinya ada terapi ROM, ada terapi okupasi, ada terapi fisik, ada terapi psikologis dan terapi relaksasi serta terapi komunikasi supaya juga bisa mendukung dengan proses penyembuhannya seperti itu Ibu. Apakah Ibu dan Adik sudah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Mungkin hanya itu saja materi dari saya pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas. Alhamdulillah ya. Jadi saya akan bertanya nih kepada Ibu dan Ade, mungkin Ibu bisa menyebutkan tadi apa saja nih faktor yang bisa dikontrol terkait dari pencegahan penyakit stroke. Itu ada hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Nah, betul sekali ya Ibu, kita itu bisa mengontrol terkait secara rutin, yaitu mulai dari hipertensi, terus mengontrol obesitasnya, gaya hidupnya, kemudian cek penyakit jantungnya, dan juga ada kolesterolnya. Mungkin bisa dicek ke layanan kesehatan terdekat ya Ibu. Nah, mungkin hanya itu saja terkait materi dari saya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi penyuluhan pada hari ini bersama saya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa jadwalkan ulang ya Ibu. Terima kasih, saya pamit dulu.